Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi dulu ya lagu nasional yang berjudul Indonesia Raya. Kalian hafal nggak? Sampai detik. Yaudah, yuk kita ikutin aja ya yang di sini ya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Banglah jiwanya, banglah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Ibu kan gak ada absen kalian berdua ya. Jadi kalian satu persatu perkenalkan diri ya. Berdiri di bangkunya masing-masing. Mulai dari sini. Yuk, berdiri dulu. Perkenalan dulu. Nama saya Atin Sukail. Kamu? Perkenalkan, nama saya Febri Alfarize, umur 10 tahun, tinggal di Suragung. Oke, baik. Alvin dan Faris. Baik, Ibu bakal perkenalan diri juga. Izin memperkenalkan diri, nama Ibu Resa Kurnia. Ibu merupakan salah satu mahasiswa Unila. Kalian tahu Unila nggak? Tapi pernah dengar nggak? Pernah. Oke. Jadi Unila itu adalah salah satu perguruan tinggi di Lampung atau sekolah tinggi yang ada di Lampung. Nah, Ibu prodi PGSD. Nanti waktu udah lulus jadi sarjana, insya Allah bakal ngajar di sekolah dasar. Nah, kenapa sih Ibu ngajak kalian berkumpul di sini? Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, Ibu ngajak kalian kumpul di sini untuk minta tolong kepada kalian menjadi murid. Nah, Ibu kan punya tugas sekolah nih sama kayak kalian. Nah, Ibu itu disuruh praktek ngajar. Jadi hari ini kita bakalan belajar tentang tema 1 kelas 3 subtema 1, yakni ciri-ciri makhluk hidup. Bicara tentang makhluk hidup, ada yang tahu nggak makhluk hidup itu apa aja? Tahu. Apa? Seperti hewan atau tumbuhan. Ya, benar. Jadi makhluk hidup itu adalah segala ciptaan
jenis makhluk hidup itu ada hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Coba dibuka halaman selanjutnya. Nah, itu kan ada lagu ya, lagu cicak-cicak di dinding. Kalian tahu nggak lagu itu? Tahu. Coba nyanyiin. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, jadi cicak itu merupakan salah satu makhluk hidup. Coba deh kalian lihat di bagian lirik, diam-diam merayap. Merayap itu adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup apa? Cicak. Bukan, itu makhluk hidupnya. Bergerak. Nah, itu salah satu ciri makhluk hidup. Terus ada lagi, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Pas cicak nangkep nyamuk, habis dia tangkep, diapain? Dimakan. Berarti makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Iya benar. Nah, itu salah dua dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi apa? Bergerak. Yang kedua, membutuhkan makanan. Nah, coba kalian lihat di buku kalian, itu kan di bawah lirik lagunya itu ada yang kotak-kotak ini ya. Ya. Jadi kotak-kotak ini apa fungsinya? Tahu nggak kalian? Nggak. Nggak tahu. Nah, itu kan ada yang persegi dan ada yang persegi panjang. Ya. Jadi kalau yang persegi aja itu menandakan bunyi atau irama dari lagu tersebut atau lirik tersebut pendek. Kalau yang panjang bunyinya juga panjang. Kayak gini nadanya yang benar. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Jadi ini kan ada tandanya ya, di akhir-akhirnya kan ada tanda persegi panjang semua. Nah, kita pas nyanyiinnya pakai nada yang juga panjang, iramanya dipanjangin. Coba kalian praktek satu-satu nyanyi cicak-cicak di dinding. Mulai dari Alvin, ya Pin. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Iya, masih ada yang salah tapi nggak apa-apa. Ya, Faris. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, bagus. Jadi, apa fungsi dari ini persegi dan persegi panjang tadi? Menunjukkan pendek dan panjang rambut. Iya, benar sekali. Terus coba buka yang halaman 4. Halaman 4. Nah, di situ kan ada ayo mengamati. Di situ ada gambar apa? Ikan dan juga cicak. Nah, mereka ini punya ciri-ciri yang sama. Apa tuh salah satunya? Ya, bener. Terus
bernafas. Nah, coba lihat lagi di halaman selanjutnya. Itu ada penjelasannya. Cicak itu dapat bergerak dengan merayap. Kalau ikan bergeraknya kayak mana? Ayo. Ikan di air bergeraknya dengan berenang. Terus makanan cicak itu kan salah satunya adalah nyamuk. Kalau ikan makanannya apa? Apa? Tahu nggak kalian? Iya, ada ikan yang makan ikan ya. Ikan besar yang makan ikan kecil. Terus kalian pernah lihat nggak pur ikan? Nah, Ya, itu merupakan makanan dari ikan. Terus bernafas. Jadi bernafas itu merupakan proses menghirup oksigen dan karbon dioksida. Kalian tahu nggak lambang dari oksigen itu apa? nah, Ya. Lambang dari oksigen itu adalah O2. Bernafas itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yakni menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau karbon dioksida, tahu nggak kalian simbolnya kayak apa? Nggak tahu. Kalau karbon dioksida dia CO2. Jadi perbedaan dari oksigen dan karbon dioksida itu ada pada simbolnya ya. Kalau oksigen dia punya C nggak nah, simbolnya? Kalau karbon dioksida ada. ada. Terus ciri selanjutnya apa? Ciri-ciri makhluk hidup apa? Tumbuh. Jadi kita kan lahir dari mulai bayi, balita, kanak-kanak, remaja, terus jadi dewasa. Nah, itu namanya pertumbuhan. Kalian sekarang tingginya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Misalkan 100 ya. Kalian 100 cm. Pada saat kalian bayi, tinggi kalian misalnya 50 cm nih. Berarti kalau 50 terus sekarang jadi 100, itu nambah apa berkurang? Nambah. Nah, itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Jadi apa aja tadi ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama bergerak. Yang kedua membutuhkan makanan. Ketiga Membutuhkan oksigen. bernafas. Yang keempat Membutuhkan oksigen dan karbon dioksida. itu bernafas namanya, mengalami pertumbuhan. Nah, setelah itu ada peka terhadap rangsang. Kalian misal nih mata kalian di senter, pakai senter, bakal kaget nggak mata kalian? Apa yang bakal terjadi? Mata kalian bakalan nutup, tiba-tiba nutup kan karena kaget. Nah, pada saat mata kalian itu nutup, itu yang dinamakan peka terhadap rangsang. Kalau tumbuhan
kata terhadap rangsangnya itu kalau dia terkena sinar cahaya matahari, maka dia bakalan mengarah ke arah datangnya cahaya. Kalian ngerti nggak? Nah, Terhadap rangsang. Jadi kata terhadap rangsang itu adalah ketika kalian misalnya dicubit, apa yang bakal kalian rasain? Sakit. Nah, itu yang namanya peka terhadap rangsang. Jadi kalian bakal dapat efek dari sesuatu yang menyentuh kalian. Terus yang selanjutnya berkembang biak. Nah, coba lihat nih di halaman 5. Halaman 5. Nah, kalian bisa baca kan di situ katanya cicak sama ikan ini punya persamaan. Salah satunya yakni berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Tahu nggak? Kalian tahu nggak? Enggak. Berkembang biak itu adalah proses memperbanyak keturunan, atau kalau kata kita bahasa sehari-hari kita itu memiliki anak. Nah, cicak sama ikan ini kan berkembang biaknya dengan telur. Nah, anaknya nanti menetas dari telur-telur itu. Kalian tahu ikan mas gak? tahu. Tahu. Pernah makan ikan mas gak? Pernah. Nah, ikan mas itu kalau bertelur dia bisa sampai 1000 lebih. Banyak gak? Banyak. Nah, kalian ngomong-ngomong tentang 1000, tentang bilangan 1000, kalian bisa nggak sih menuliskan bilangan ribuan? Bisa nggak? Pernah belajar kan dulu di sekolah? Coba tulisin di papan tulis 1000. Iya, 1000. Tulis ya, coba. Iya, siapa aja? 1000. Terus dibacanya apa? Iya. Nah, kalau di buku kan contohnya kayak gini. Dibaca 1000. Kalau 2500, siapa yang nulisin? 2500. Yuk, Paris. 2500. 2500. Dibacanya? Coba tulisin. Dibaca 1000. Ya, benar. Jadi kalian udah tahu ya bagaimana menuliskan bilangan ribuan. Nah, di situ kan ada ayo berlatih. Yang nomor 3, ada yang tahu nggak jawabannya berapa? Diurutin dari 6.000, 8.000, 2.000, 4.000, 6.000. Coba tulisin di depan sini. Yang nomor 3, yuk. Nggak usah, kan dimintanya istilah titik-titik aja. Nomor 3, iya. Nomor 3.
Jadi kok bisa sih jawabannya segitu? Kenapa? Kok bisa jawabannya segitu? Jadi kalau di bilangan satuan itu adalah kelipatan dari 2. Jadi yang ini kan 2000. Terus 2000 tambah 2000? 4.000. 4000 tambah 2000? 6.000. 6000. Terus 6000 ditambah 2000? 8.000. 8000 tambah 2000? 10.000. Nah, jadi itu bilangan tersebut merupakan kelipatan dari 2000. Makanya jawabannya jadi 6000 sama 8000. Terus ada lagi nih yang bagian selanjutnya, halaman selanjutnya. 4.300. Coba Alvin urutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Coba tulisin dari yang terkecil 1000, 2000, diurutin aja dari yang kecil sampai yang besar. Bisa nggak? Bisa lah. Coba dulu. Misalnya 1300, terus 2300 dan seterusnya. Ya. Terus habis 1000. Udah. Ya benar jawabannya. Jadi urutannya dari 1300, 2300, 3300, 4300 dan 5300. Ada yang mau jawab nggak lagi? Yang nomor 3. Saya Yang nomor 3 ya. Ya, siapa yang jawab? Ya. Ya, bagus. Jadi kalian berdua udah paham semua ya tentang penulisan bilangan ribuan. Paham kan? Ya, jadi kalau kita dapat soalan kayak gini, kita tinggal ngurutin. Kayak kita ngurutin bilangan satuan. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu juga untuk bilangan ribuan dari 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Nah, kesimpulan pada pertemuan kali ini apa? Kesimpulannya apa? Jadi yang pertama tadi kan kita udah belajar tentang makhluk hidup. Ada yang ingat makhluk hidup itu apa aja? manusia, tumbuhan, dan hewan. Iya benar. Ciri-cirinya? Ciri-ciri makhluk hidup? Cicak. Itu contoh makhluk hidupnya. Apa? Bergerak. Terus Butuh makanan.
lagi. Apa ya? Yang terakhir. Berkembang biak. Yang tadi, yang contohnya ikan itu bertelur. Oh iya, ibu lupa salah satu ciri-ciri makhluk hidup juga ada ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa metabolisme, atau kalau bahasa sehari-harinya, iya, buang air besar dan buang air kecil. Nah, jadi ada berapa semuanya ciri-ciri makhluk hidup? Ada berapa? Yang pertama apa? Bergerak. Yang kedua makanan. Yang ketiga bernafas. Terus yang keempat apa? Tumbuh, mengalami pertumbuhan. Yang kelima berkembang biak. Yang keenam, ayo apa? Peka terhadap rangsang. Yang ketujuh apa? Ekskresi. Nah, itu tadi ciri-ciri dari makhluk hidup. Dan kita tadi kan udah belajar tentang bilangan ribuan. Kalian udah paham belum tentang penulisan bilangan ribuan? Kalau 1000 nolnya ada berapa? 3. Kalau 2500 nolnya ada berapa? 2. Tapi walaupun nolnya beda, 1000 dan 2500 itu angkanya tetap berapa? 4, tetap ada 4. 10.000 nolnya berapa? 4. Kalau 11.500 nolnya berapa? 11.500. 2. Jadi ada berapa angka kalau puluhan ribu? Ada 5. Iya, 5. Itu bedanya ya. Kalau bilangan 1000 dia angkanya ada 4. Kalau bilangan puluhan ribu itu angkanya ada berapa? 5. Oke, baik. Dan tadi ya kita belajar tentang lagu cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding tadi kan ada tanda untuk membedakan antara bunyi pendek dan panjang. Nah, tanda ini disebutnya pola sederhana kalau dalam seni budaya dan keterampilan. Jadi ada pola yang sederhana, pola rumit, dan lain sebagainya. Dalam seni budaya itu sudah ada aturannya. Jadi apa Bu tujuan dari tanda-tanda ini? Adalah untuk mempermudah kita dalam menyanyikan lagu atau berirama. Sampai sini kalian paham nggak? Paham nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Cukup. Kalian udah sampai ya? Oh ya udah. Kalau gitu, sebelum kita mengakhiri pelajaran
kita nyanyi dulu. Nyanyi apa? Garuda Pancasila. Kalian hafal nggak? Nggak hafal. 17 Agustus. Apa? Nah, cari dulu instrumennya ya. Yuk berdiri yuk, biar semangat. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, membela Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Kalian itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi pada hari ini bermanfaat dan kalian jadi tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup dan tentang materi pembilangan ribuan. Nah, kalau Ibu punya salah, Ibu mohon maaf. Silakan berdoa dulu ya sebelum kita pulang. Yuk, pin. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa online. Doa selesai. Amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.